Nama saya Nada Hayurnisa dari Pendidikan Sosiologi kelas 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Profesor Bunyamin dan Bapak Supriyono. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai problema pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Keragaman budaya daerah menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi budaya itu sangat berpotensi memecah belah persatuan dan menimbulkan kecemburuan sosial. Konflik tersebut muncul apabila tidak ada komunikasi antar budaya daerah karena kurangnya pemahaman pada kelompok budaya lain. Konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama, dan ras, misalnya peristiwa Sampit. Yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk di dalamnya isu kedaerahan. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Pancasila sebagai pandangan hidup, kepribadian, dan ideologi bangsa Indonesia saat ini kurang mendapatkan perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin marak. Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Yang keempat, fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah yaitu fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, yang paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di tanah air. Yang kelima, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Hal ini disebabkan oleh kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik daripada warga asli. Jadi, beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Yang keenam, keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Mereka juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu yang justru dapat merusak budaya Indonesia. Yang terakhir, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi, ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Contohnya Gerakan Aceh Merdeka dan Operasi Papua Merdeka. Nah, selanjutnya, ada pun beberapa solusi problema pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, keragaman yang sudah ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti dibiarkan dan tumbuh sewajarnya. Yang kedua, diperlukan manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan multikultur yang diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. Yang ketiga, nasionalisme perlu ditegakkan dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan pengerahan kekuatan. Yang keempat, meningkatkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.